peternakan itu kan dibangun investasinya sangat besar. Jadi kalau kita berbicara mungkin masalah investasi di kandang, mungkin LHT-nya, tanahnya, misal akomodasi termasuk alat-alatnya, baik itu transportasinya, tentunya kan kita mesti beli semua. Dan itu kalau kita berbicara mau mulai awal kok kita harus ada modal, tidak kuat mikir saya. Berawal dari gaduh dan bahkan wujud kambingnya itu cemple. Bukan kok lantas kita 5 bulan sudah dapat kawinan terus mana, enggak. Kita juga harus punya konteks target market yang tepat. Kita harus menyesuaikan pasar lah. Nah, target market yang tepat pada dasarnya. Pak, ini mati. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali teman-teman semuanya, dan juga selamat datang di Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita lakukan di bulan puasa, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan tentang maaf-memaafkan, insya Allah jauh hari, setiap detiknya pintu hatiku terbuka untukmu memaafkan semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman juga menerima permintaan maaf saya di setiap detiknya, di setiap harinya. Oke teman-teman, peternakan ruminansia, kita bicara tentang peternakan ruminansia sangat penting sekali untuk menambah income kita, tujuannya itu ya. Jadi kita harus menguasai pasar dan sebagainya, dan termasuk itu kambing, domba di dalamnya. Kebetulan kali ini kita sudah main di salah satu peternak sukses, khususnya di kambing. Tepatnya Kambing Kali Gesing, di mana lagi kalau bukan di Kambing Kali Gesing. Dan ini yang bawa Rekso itu juga punya channel YouTube yang namanya KK TV. Ya, ini kita langsung saja ya, Kambing Kali Gesing TV. Seperti apa kisahnya dari awal jatuh bangunnya? Kita lagi main-main di Purworejo, tepatnya di Kambing Kali Gesing TV ini ya. Selamat siang Mas Sofyan. Oke, selamat siang, matur suwun, matur thank you. Apa kabar ya? Baik, Sugeng Rawuh. Ya. Bukan dokter Iwan dari Blitar ini. Ya, dari Blitar Ponorogo. Aslinya sampean Ponorogo. Tapi mangkatnya kok Blitar. Mangkatnya kok Blitar ya bener. Tapi anu gini Mas, aku duwe cerita ya, mudah-mudahan ini ya teman-teman ini titiknya difokus ya, intinya di peternakan kambing. Kemarin itu gara-gara yang mengemudi nggak fokus, masuk ke tol Kertosono Mas, tancap di arah Surabaya, akhirnya keluar Jombang, putar balik, masuk lagi tol Jombang, cus arep metune ning Klaten kok arah Surabaya. Ya itu, makanya kita bicara tentang fokus Mas ya tadi ya. Nah, di dalam fokus ternak tentunya Mas Sofyan ini kalau nggak fokus dari awal itu nggak mungkin segini ya. Aduh, naik segala sesuatunya kita berbicaranya mungkin di luar konteks ternak saja lah. Apapun itu kalau kita memang sebuah usaha yang mau kita bidangi, mau kita tekuni, itu tanpa sebuah fokus nonsen untuk berhasil. Nonsen ya. Artinya sebuah perjalanan mesti didapat pengalaman ya. Pengalaman itu tentunya ono pahit, enek seneng, enek legi, enek manis, enek pahitnya juga. Nah, tentunya kecut ada juga. Ya, tentunya mesti penuh dilema. Dilema, dan tentunya orang mungkin berbicaranya tidak seindah saat ini kita tonton lah. Iki kalau jangan-jangan ini Mas Sofyan ini balungan gede untuk modal gede langsung deng. Wah, enggak gitu. Jadi kalau kita bercerita asal muasalnya bahwa peternakan itu kan dibangun investasinya sangat besar. Jadi kalau kita berbicara mungkin masalah investasi di kandang, mungkin LHT-nya, tanahnya, misal akomodasi termasuk alat-alatnya, baik itu transportasinya, tentunya kan kita mesti beli semua. Dan itu kalau kita berbicara mau mulai awal kok kita harus ada modal, tidak kuat mikir saya. Jadi memang sebuah proses perjalanan dari 2007, 2006, 2007 sampai saat ini kan kalau kita bilang sudah 19 tahun. 19 tahun, hampir 2 dasawarsa. 19 tahun itu ada waktu sekitar 6 tahun yang terbuang. Terbuang Mas ya? Terbuang itu dimana kita ya rugi, ya proses belajar, ya belum ada modal, kita punya modal harus seperti apa. Artinya kalau di kambing itu kan metode yang sering ada di Kali Gesing itu kan koyok iki loh Mas Tonda, jadi kayak sistem gaduh ya. Jadi kenapa orang Kali Gesing itu rata-rata punya ternak? Karena bisa dimulai dari hal yang kecil. Lantas kita berpikirnya nggak harus aku punya modal sekian terus aku beli kambingnya harus kayak enggak. Jadi kita ada kemauan kuat saja. Pak D, tolong aku duwe kandang ki, kandang saka papat ki elek-elek gitu. Aku gak duwono. Isenono, kandang gue wedhusmu. Nah, begitu nanti ada hasil, Pak D niki anak loro kula setunggal nggih. Setunggal. Nah, berprosesnya kita KK TV itu jujur dimulai dari situ. Dari situ itu dalam artian ngapunten Mas, jenengan yang mengisi atau jenengan punya kandang saja ngaduh? Saya kandang bekas punya bapak sudah expired. Pada waktu itu 2 tahun kosong. Lantas saya punya inisiatif, lawang aku nanti duit. Lekku waktu itu omku, Om, aku tuh mbahna wedhus
sembarang lek sampean urung percaya aku nggak duwe babon cemple ndak masalah. Jadi bisa dikatakan berawal dari gaduh ya? Berawal dari gaduh dan bahkan wujud kambingnya itu cemple. Bukan kok lantas kita 5 bulan sudah dapat kawinan terus mana, enggak. Tapi itu sudah mulai dari kambing Kaligesing ya? Kambing peranakan Etawa? Ya, karena memang karena turun-temurun dari nenek moyang kita bahwa dari sejak 1969 itu kan memang kambing ini udah ada populasinya di sini. Jadi sebenarnya kita kalau ngomong kita perintis nggak berani Mas Tonda. Kita tuh nyata-nyata pewaris. Nyata-nyata ya? Nyata-nyata pewaris. Karena ini sudah di apa namanya semacam kayak pola peternakannya seperti itu Malaysia kalau dulu itu kan konvensional. Tapi ini sudah bergenerasi. Artinya misalnya tinggal kita tuh sekarang kan anak-anak muda sekarang, peternak-peternak milenial sekarang itu kan bagaimana cara mengembangkan. Tapi kalau perintis kan artinya nol banget. Nol banget dan itu apa sih menjadi apa? Lantas kalau kambing kayak gini kan sudah bilang orang dulu tuh kambing peranakan Etawa ya, karena crossbreeding itu menjadi hasil seperti ini itu kan sudah dibuatkan mbah-mbah kita dulu. Makanya untuk hari ini kita berani ngomong kita nyata-nyata pewaris. Pewaris ya. Pewaris yang intinya kita cukup melestarikan, mewarisi tinggalan nenek moyang kita. Dan ternyata ini bisa menjadikan berkah yang luar biasa. Oke, luar biasa. Saya cinta garis bawah sedikit ya. Dalam artian pewaris di sini teman-teman jangan beranggapan ini semuanya waris bleng, enggak. Pengembangannya juga nih kandangnya nanti kita seperti Mas ya pertama. Nah, artinya seperti ini meskipun itu kita entah pewaris, entah itu kita perintis, tetapi kalau kedepannya kita tidak bisa mengembangkan, tidak berkembang kan sama saja. Kita nggak usah ngeyel. Kamu pewaris, kamu perintis, bukan itu arahnya sebenarnya. Bagaimana kedepannya gitu. Pewaris itu adalah pada konteksnya ketika kambing ini sudah kita pelihara sampai saat ini kan nyata-nyatanya dulu sudah dari dulu ada. Kalau masalah merintis, merintis itu adalah bentuk dari usahanya. Artinya yang dulu misalnya konvensional, tradisional, lantas hanya mampu dengan 2 ekor, 5 ekor, 10 ekor. Lantas kita merintis harus menjadi kira-kira kita punya enggak ya? Mungkin enggak ya kalau kita punya 200 ekor. Nah, jadi konsep kedepannya kita yang harus berpikir kritis karena itu di era kita, di era kita peternak-peternak yang di masa kini. Artinya bagaimana terus lantas kita berpikir dengan skala peternakan yang besar, itu kita juga untung. Nah ini PR-nya cukup panjang. Yang paling panjang kalau ini nggak dapat sehari penuh kita bicara tentang ini nggak akan kelar. Nggak akan rampung. Nah, kita ambil poin-poin pentingnya Mas ya. Tapi sebelum itu nanti teman-teman mesti enek sing takok iki wedhuse koyo ngopo, wedhus apa. Nah itu kita sepil 1-2 ekor dulu aja Mas. Boleh kalau kita melihat sepil yang ini dari beberapa yang sambil mengenalkan itu toh kebanyakan nun sewu di subscriber ya. Semuanya teman-teman semuanya terima kasih sudah menyaksikan ya. Ini kebanyakan memang di domba selama ini Mas. Jadi mungkin itu dari mereka itu masih awam. Kambing Kaligesing, oh kambing sakmono kok atusan juta. Kambing gak mau tuku 50.000. Oh, apa sih istimewanya? Istimewa ora to wong jane kayak gitu. Jadi kalau kambing kayak gini itu kan memang dari konsep kalau kita ya Mas ya tidak ada buku loh Mas Tonda. Tapi menurut pengalaman kita sebagai orang Kaligesing, sebenarnya kan kambing Kaligesing ini kan berbanyak varian. Artinya varian itu varian grade kelasnya. Faktanya karena kita itu adalah penghobi, itu mesti bilangnya, oh kambing Kaligesing ada yang grade seni. Itu 1 poin grade seni. Ada juga aku yang senang breeding artinya kan orang itu kemampuan masing-masing. Dalam arti aku mampunya beli 5 jutaan untuk tak kawinkan jantane kono supaya anaknya api. Nah itu kan kalau kategori kita adalah grade analisa. Artinya yang orang logikanya kalau aku beli babon piye ta carane badi. Karena beda konteks dengan seni. Kalau seni kan kita udah cor duit. Bleng, perkara menang kalah di kontes kita juga nanti mikir belakangan. Mau anaknya api atau enggak kita juga mikir belakangan. Ada juga yang ketiga adalah grade pada konteks daging. Karena pada rumusnya kambing itu kan sebenarnya ditarik garis lurus pada awalnya adalah memiliki hanya 2 guna sebenarnya. Potong. Awalnya harusnya daging dan susu. Ini konteks buku. Konteks buku bahwa kebutuhan Indonesia ketahanan pangan itu terkait susu dan kambing itu kan susu dan daging itu kan normal banget. Nah, lantas dengan era perkembangan zaman, adanya asosiasi, adanya penghobi, maka muncullah. Makanya ini sebenarnya konteks bukunya nggak ada, cuman kita berani ngomong kayak gitu karena berdasarkan fakta yang ada. Jadi di Kaligesing itu terjadi pola peternakan yang ekonomis, yang analisis, juga yang kontes. Karena kontes. Nah, kebetulan ini semuanya spek breeding yang di breeding di Kambing Kaligesing TV atau di sini Kambing Kaligesing Farm atau apa Mas? Ya sekolah manajemen juga alas misalnya karena intinya di situ. Dan kita tidak untuk kemungkinan hanya satu spesifikasi, karena kita juga melayani bentuk kayak semacam pemesanan ya. Jadi ya sebenarnya dipungkiri kita tuh ya dodolan. Nah, dodolan itu kita juga harus punya konteks target market yang tepat. Kita harus menyesuaikan pasar lah. Nah, target market yang tepat pada dasarnya
kalau kita harus paham karakter orang Indonesia itu apa sing digoleki. Apakah gede apik murah? Apakah gede apik larang? Nah, kita berbicara karakter orang belum paham kambing. Pastinya kan ketika melihat kambing itu wow, gede, kok murah, pasti gampang-gampang beli. Nah, jadi sebenarnya untuk Kakak TV sendiri lebih cenderung ke mengakses belajar untuk memahami seperti apa karakter pembeli kita. Oh, ini bukan berarti ini kita juga sambil sharing, bukan artinya kita menggurui juga ya. Ini sangat berguna, penting sekali untuk teman-teman semuanya itu kalau mau ternak apapun itu tujuannya kan tetap jual kan pasarnya. Endingnya ke situ. Endingnya ke situ. Jadi kita benar-benar sebelum kita ternak kita harus arahnya mau kemana, mau dibawa kemana. Nah, yang penting orang nyanyi mau dibawa kemana nih. Sebenarnya kalau kita bentuk rilis sebuah usaha itu kan kita harus tahu satu tujuan usaha itu apa sih. Terus kelebihan dari usaha yang kita ambil itu apa sih? Misal kalau di Kaligeseng karena ini di tanah leluhur, bahwa ini sumber bibitnya di Kaligeseng, berarti kan kita peternak punya tanggung jawab besar untuk melestarikan. Terus endingnya lagi-lagi kan mesti ke target market. Makanya kita harus tepat memilih sasaran market yang kita sasar itu di mana. Makanya kalau di Kakak TV mau cari kambing yang di sini loh. Kalau mau cari kambingnya dari harga 1 juta kurang sampai yang ratusan juta, insya Allah kita sediakan. Komplit, wah luar biasa ya. Saya bilang di awal kan salah satu peternak yang sukses di kambing, khususnya kambing Kaligeseng ya. Mulai di bawah 1 juta sampai ratusan juta wes enek langsung dolan rene wae ya. Jalannya asik. Asik ini gunung ya. Bukan mudun. Kayak mambengi Mas Tunda kena longsoran. Pas lambe matu pisan. Sinyal sulit. Jadi kan beberapa maskot memang kalau yang kadang di pool ini Mas Tunda ini memang kita utamakan untuk maskot kita sebagai etalasenya, bahwasanya kan teman-teman peternak itu juga punya selera. Artinya, Mas, aku punya duit 3 juta, tolong kawinkan salah satu maskot jenengan, dapat yang mana. Kadang ada lagi, Mas, aku punya duit 5 juta, ini barangnya kayak apa, lantas nanti kawinan sama mana. Jadi kita berusaha sebenarnya gini Mas Tunda, kita berusaha memenuhi apa itu request konsumen. Ya, semuanya jadi intinya pengennya apa, intinya kalau sudah kesini itu nggak mau mengecewakan orang yang sudah jauh datang-datang ke tempatnya Mas Sofyan tuh segalanya wes diredikan. Nah gitu. Itu termasuk teman-teman yang ada di sana itu kan sebenarnya kan transaksi ini ya. Jadi kebetulan beliau kan paham besar juga. Paham besar juga. Itu sudah konteksnya sudah yang kelas seni kayak gini. Oh ini kelas seni Mas ya. Dari kelas seninya wes didelok sak sret ini delok coro kabeh wong iso. Aku lanang, kamu lanang. Ndelok wong ayu sak sretan wis ketok. Jadi nanti misal karepe nanti ada pembeli berikut, pakai motor lah, pakai apalah. Mas, ada cempe? Ada. Sing harga berapa? 1 jutaan. Nah, itu barang. Nah, paling tidak kita berusaha untuk karena kita di sentra bibitnya ya, maksudnya kita berusaha untuk apa toh itu kebutuhan konsumen kita redikan. Oke, siap. Karena di bawah itu yuk kita lihat iki barang sing akeh wis kandang iki engko sedina ra kembot tak cukup poin-poin ini. Untuk tentang yang pengen tahu maskot-maskotnya insyaallah next episode ya. Saiki sak wedhus e mbahas ora cukup sak jam kok. Ya bene karo dolan rene. Lah ya sok bene karo rene. Nah, jadi konteks-konteks yang kayak gini. Ini kan kalau kita bicara kan ini seleranya orang menengah ke atas. Jadi kalau kambing yang seperti ini kan kita jual dengan harga 8 jutaan, ini kawinannya sama apa? By request. Nah, semacam kayak gini. Emang sekilas saja Mas, seandainya orang awam itu mendelok seretan itu antaranya yang cantik yang bagus enggak sebenarnya kalau mau jujur udah kelihatan karena dari face-nya aja kita melihat makhluk hidup itu kita karo motoran liwat wah kayak ayu. Seret kayak rodok kurang. Nah, ini naluri. Ya, jadi kita itu sebenarnya sudah punya daya serap seni yang terkait dengan apa yang kita lihat seketika. Nah, sebenarnya nggak perlu belajar banyak-banyak atau nggak perlu kita data wong barang urip, barang ketok itu dilihat sak seretan sebenarnya kelihatan. Cuman yang paling tepat adalah di logikanya kalau yang seperti itu grade harganya itu layaknya yang seperti apa. Kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri. Tapi kalau orang-orang sih ngomong, loh kok larang men, kan kadang malah belum melihat. Urung delok wis alok. Belum teko kene wis ngarani. Kalau yang seperti ini kan akan beda tentunya konteks konteks yang seperti ini Mas. Yang konteks-konteks seperti ini kan grade di bawahnya itu. Kalau itu tadi kita ngomongnya di 8 jutaan, kalau yang ini di angka 5 jutaan. Spek usia, tinggi badan dan lain-lain sama, cuman kan secara karakter dari pasungnya kurang piye, telinganya kurang piye. Nah, ini yang membedakan. Yang membedakan di situ ya. Saumpama ora iso bedakno, alah padha kuwi dibleh kuwi padha isine daging. Lah kuwi dolanmu kurang ado. Ya seperti awal tadi Mas Tunda. Mau beli yang daging ada konteksnya kan ada. Untuk yang analisis itu yang kita maksudkan yang grade seperti ini. Misal kalau orang punya 5 juta
lek metu jackpot ya rezeki, lek metu elek didol pasar ya badi. Nah, artinya kan lebih ke arah mana sih sebetulnya pembeli itu karpe. Tapi kalau yang sudah ke arahnya seni seperti kita bilang tadi yang awal, itu lek wis tuku wedhus seni ojo ngarep-arep badi. Bahasane badi iso, rugi iso. Karena pada prinsipnya orang kalau sudah terlalu seneng, ya siap untuk terlalu kecewa. Bahasanya kan kayak gitu. Siap. Jadi lek wong wis demen banget, ya siapa kecewa ya nemen. Nah, jadi konteks ini adalah hasil ending dari konsep breeding teman-teman di ajang konteskan, dinilaikan seberapa sih kemampuanku, seberapa sih derajat kambingku. Jadi di situ kan dari seratusan peserta hanya satu yang puas. Pada satu kelasnya biasanya kan ngono. Lha sing 99 yo gelo lho. Gelo. Ora juara siji. Iya, juara siji cuma satu ya. Satu. Jadi yang jadi saya dulu jadi Mas Sofyan itu hanya satu yang bisa membuai. Padahal ribuan sing menyerang. Seperti itu juga contohnya. Oh iya, tenang. Ya. Nah, dan kembali lagi nek pengen ujuk-ujuk koyo Mas Sofyan ya prosesnya panjang. Mas Sofyan aja 6 tahun loh. Berarti 6 tahun di awal itu 6 tahun itu terbuang. Yang terbuang itu titik fokusnya Mas, titik yang jenengan sadari, titik kekeliruannya di mana 6 tahun terbuangnya di awal. 6 tahun terbuang itu adalah di mana kita belajar bahwa karakter kambing itu seperti apa sih sing kira-kira iso anakan api. Terus karakter jantan seperti apa sih yang harus patut kita pelihara sehingga memberikan anak-anak yang sesuai. Nah, itu saja buang tambah itu 6 tahun. Dan di saat 6 tahun itu kita belum selesai ketika jantanku ini ngawin dengan induk ini api. Itu belum selesai. Hasilnya sudah bagus, tapi belum selesai. Terus lantas pertanyaannya bagaimana sih anaknya ini juga bisa menjadi bagus dalam pola perawatannya, supaya perkembangannya normal, pakan yang harus diberikan standarnya seperti apa. Nah, itu aja belum selesai. Belum selesai. Artinya masih lagi yang harus di belakang kita pelajari. Setelah kita punya hasil anakan, anakannya terawat bagus, lantas bagaimana kita cara marketnya? Oh, nah ini, aku nih gambari bari kita kok Rono lah. Ini Mas Sofyan wes ngomong market ya. Nah, karena memang koneksinya di situ. Ada sebuah pendobrak Mas Sofyan sebesar ini, wes kawantar seluruh Indonesia, nggak mungkin ketika dia tidak berani membuat sebuah gebrakan yang lepas daripada masa-masa konvensional dulu, pergi pasar ke pasar, mulut ke mulut ya, gitu. Itu nggak mungkin sekali ditempuh di era sekarang, Mas. Kita harus lebih kreatif. Yang namanya sosmed itu kan sekarang udah berkembang luas. Aplikasi yang namanya ada TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain kan tentunya ada. Tinggal bagaimana kita cara mengaksesnya, bagaimana cara kita memfungsikannya. Logika pepatah sederhana, janganlah kita sering menjadi penonton, tapi jadilah kita yang ditonton. Nah, siap. Artinya orang enek dosane, orang enek salahnya, produk apa yang kita punya, produk apa yang kita kelola, kita pamerkan. Pamer bukan berarti kita sombong, tapi kita mempromosikan hasil produk yang kita punya. Kadang minder Mas, aku sik ngene iki, wah maksud aku muncul, aku ngetok. Kadang itu hal-hal yang semacam itu sebenarnya menghambat kemajuan. Betul. Nek saya lebih malu ketika saya malah justru tidak berani tampil. Tampil resikonya netizen dan segala macam, ketika tujuannya positif saya abaikan. Siap. Jadi pada intinya ya wong aku duwe kok. Aku duwe dagangan. Piye amprih carane payu. Bahasane kan bahasa sombongnya pamer. Tapi kita bahasa lebih jelasnya mempublikasikan produk apa yang harus kita promosikan. Atas kita nggak hanya di konteks kambing saja. Kita punya produk apapun bebas kok sekarang. Dan nanti kita mencakup nanti produk yang lain dibahas. Kita sepil dulu yang 1 jutaan dulu, terus kita ke sana Mas. Soalnya kita 1 jutaan kita neng kandang. Entek engko ora neng entek sedina utuh tenan engko. Di konteks 1 jutaan sebenarnya sederhana banget karena cemple-cemple lepas sapi itu sudah bisa kita jual. Ya jadi cemple-cemplenya ya ora perlu mahal ya. Enggak mahal, mahal. Non sewu Pak nggih. Disambi. Jadi tamunya pas banyak kayak gini. Jadi kebetulan kalau dengan harga yang 1 juta, 1,5 juta sampai ke 2 jutaan kan usia-usia segini. Oh iki soleh ya jenenge. Mulai hal ngono-ngono kuwi lho sewan. Tapi Mas, ngapunten, kambing-kambing seperti ini kan kalau kita berharap terlalu langsung naik 10 besar nonsen ya? Wow, jangan. Karena kambing butuh proses ya. Kambing itu kalau kita berbicara ilmu breedingnya, secara genetiknya kan terlalu makro ya. Jadi kalau kambing seperti ini kan luas. Luas itu artinya kalau kita berbicara dari sejarah awal, yang namanya ini dulu dari kambing Jamnapari sama Jawa Randu, lokal Indonesia, itu kita berbicaranya mau cari F1-nya yang di Jamnaparinya aja sangat sulit. Sangat sulit. Nah, makanya kejelian peternak dari kualitas apa yang dia pelihara itu harus belajar lamanya di situ. Kita paham karakter.
iki wedhus kira sak juta iki mbok endi? Oke. Pak endi oke. Berarti kan ada insting, oh iki kira-kira kan anaknya luwes. Masih kira-kira. Tapi ketika mau menjadikan F1-nya kembali ke genetik bagusnya itu sebelumnya ke F3 F5-nya aja belum kita berani cerita. Jadi rumahnya cerita karena memang sangat luas secara kromosom. Sementara kita sekilas pandang dulu. Nanti kalau sejauh mata memandang kita lain episode Mas. Itu penting sebesar lagi pakannya apa Mas? Oh, kita ini pakai konsentrat yang kita buat sendiri. Buat sendiri juga. Betul. Jangan-jangan ini dipublikasikan juga ini kok. Harus no ini. Harus. Ya saja ini memang dari ke-6 bahan baku disambah seratnya ini kan ada di kangkung keringnya. Nah, serat sih masalahnya bebas ya. Jadi kangkung kering bisa, untuk pongkol singkong bisa, gilingan pacong juga bisa. Cuman kita cari yang lebih efisien aja. Ini kita kasihkan kering, nanti kita kasih minum supaya ini tidak banyak yang terbuang. Oh, intinya seperti itu. Ya. Jadi konsepnya di sini bukan pakai comboran atau mungkin yang kalau kelas ini itu harus comboran gitu. Comboran itu sebenarnya konsepnya bisa kita pakai tergantung nanti ready-nya apa sing kita punya. Misal di area-area tertentu kan nggak sama. Nggak sama. Misalnya di area kita mudah mengakses sampah tahu, tapi belum tentu juga di daerah Gunung Kidul itu mudah. Nanti adanya misal kayak koyo apa iki gamblong. Ya, karena memang sana penghasil ketela toh. Nah, artinya di situ pun bisa disesuaikan. Intinya kalau sudah dengan booster konsentrat yang kita pakai itu nambahnya intinya tinggal serat saja. Serat saja. Oh, seratnya kayak hijauan pul juga lebih bagus. Kangkung kering ya bisa. Mau pongkol singkong ya bisa. Yang penting kan kita jangan lupa bahwa kebutuhan kambing itu kan serat, protein dan air. Protein sendiri jabarannya kan banyak. Jabarannya banyak itu tergantung ya juga selera kita juga. Selera masing-masing juga ya. Dan intinya gini Mas, kita nggak perlu memaksakan konsep peternakan yang di A diterapkan di wilayah B. Itu nggak mungkin langsung sama. Soalnya kebutuhannya ataupun ketersediaannya bahkan di sana nggak tentu sama. Nggak tentu sama. Tapi kalau ngerti teknik dasarnya harusnya yang diserap sama. Tapi yang lebih poinnya gini Mas, teman-teman peternak itu tinggal menyiapkan bahan hijauannya saja, konsentratnya entah itu leguminosa, baik dari seperti itu daun ketela, kelire sede, daun pakcong, juga ada indigo vera itu lah. Kalau masalah konsentratnya yang tadi sudah sepil serahkan sama Mas Sopyan di KK TV. Nah ini, wah ini apa ya Mas? Ya ini karena kita memang produk itu kan buat untuk kalangan sendiri sebenarnya ini ya. Jadi memang kita sebetulnya kalau diperjualbelikan itu gimana ya? Pada dasarnya intinya kalau nempel oleh. Tapi kalangan sendiri. Ya, ini termasuk kayak yang sudah jadi itu kan yang iki ndeloke kondi iki. Wah, iki produksi alatnya barang ini iki Mas dengan iki. Bah iki yo bolone sampean iki Mas dukung aku 100%. Oh iya, aku sing ngirim Pak. Oke, saya iki spill carry. Jadi produk kita itu kan memang kalau sudah jadi mix itu seperti ini. Nah, lagi jagung apa pakan nih? Ini yang 40% jelas jagung. Malahan. Regone yo pas. Tapi ya memang speknya sesuai. Kan 40%-nya jagung. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong jujur produsen seperti ini kan banyak Mas Tonda. Tapi kalau kita merasa kurang kan nggak ada salahnya kalau kita buat sendiri. Arep dileke poso. Legi lagi enak. Jelas ini jagung ya, banyak jagung. Jagung, bunggil kedelai, ada begatulnya juga, ada kopranya. Kopranya nggak bisa pakai sawit kita. Jadi harus kelapa. Oh, kopra kelapa ya. Kopra kelapa, bukan sawit lagi. Dan itu tentunya ada premiknya Mas ya. Harus karena premiknya? di setiap sekian persennya, di komposisi 5%-nya harus ada premiknya. Karena premik sendiri adalah memenuhi kebutuhan dari sisi kalsium dan lain-lain, mineralnya. Jadi ketika kita pola peternakan sudah menggunakan sentrat ini sebenarnya sudah sangat meminimalkan semua. Nggak butuh mineral blok lagi, nggak opo dan segala macam. Kayak komposisi dari premik itu tentunya yang paling sedikit di antara bahan-bahan pakaiannya. Itu yakin Mas premiknya itu iso nyambur kabeh? Aku lek ndek iki yakin. Oh, oke lagi. Lah iki wong iki lho. Saiki apa iki aku orang bahas ini mahal murahnya. Tapi ketika kita sudah berbicaranya kita harus bekerja secara profesional. Investasi alat memang dibutuhkan. Aku ora mikir larangi piro, pokok aku butuh harus ada. Karena itu untuk menjamin kepuasan dari peternak, pelanggan yang menggunakan produk kita supaya memang karena hanya persentase 5% preminya itu tadi. Saya pikir kalau manual nggak ngatasi. Dan alhamdulillah toh Mas Ki bukannya sombong. Akhir-akhir ini kan pesanan banyak juga. Jadi teman-teman peternak misalnya area Ponorogo, misalnya area Tulungagung dan lain-lain. Itu kan banyak toh skala peternakan yang besar. Nah, beliau-beliau ini sudah mencoba melihat dan akhirnya menjadi kayak iki setelah naik sentratku Mas. Oh. Ya alhamdulillah kan
kita berani ambil ini kan berkat juga dipercaya konco-konco. Ketika kita mengakses hanya kebutuhan sendiri kan mungkin juga nggak pakai alat. Nggak begitu kan. Dan juga ini menambah wawasan, referensi kita biar orang-orang anak-anak muda golek kejuaraannya enggak. Nah, ini kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena gitu ya. Di era peternakan anak-anak muda sekarang yang milenial kan tentunya lebih kreatif, lebih pinter, lebih apa, tentunya kan bisa diakses secepat ini tuh kan luar biasa dibanding kalau kita ngomong di peternakan era konvensional loh. Artinya sekarang itu kan pakan juga sudah ada yang menyediakan. Contohnya ini bibit kambing milih sing cara ya apa ya wis. Iya, alatnya seperti ini ya. Jadi wis pembahasannya yang lain didelok ini channel ini. Facebook Erik Las Blitar, TikTok yo Erik Las Blitar, YouTube yo Erik Las Blitar. Engko ning konten-kontene Mas Sopyan KK TV yo enak. Nah, ini di atasnya seperti ini, saya disebelke sedikit. Nah, ini menggunakan 2,5 mm ya untuk ini nih. Lagi kanal une kayak gini. Ya, kuat insyaallah ya, kuat. Aku ya pancen request-e gini, pokoknya iki balungane gaekno sing gedhi mergo setiap giling di sini kan 500 kilo. Kapasitas 500 kilo. Ojo sampai lumpur diputer kene jebol. Kayak gitu. Jadi platnya juga saya minta ya awet tenan. Dadi yo rupa nggawa warga wis ora usah mikir rego. Insyaallah apabila konsepnya jelas, semuanya jelas ya kayak gini. Kambing kali geseng duwe kantor manajemen gini. Wis luar biasa ya, sebuah manajemen yang luar biasa, sebuah proses yang panjang tentunya akan berdampak pada hasil yang luar biasa pula gitu Mas ya. Lagi seperti ini dan teman-teman sing hijauane angel, hijauane pengen dicacah, pengen kabeh dicerna ora enggak menyisakan rapen lagi ya wis ready. Neng kakak TV ini ya enak gitu. Nah, aku sebenarnya kan dulu konsep punya pacong sama odo itu kan sulit untuk kelolanya. Ketika tak potong tok gitu ya nggak seneng. Terus piye toh caranya iki pacongi maksimal. Nah, pada akhirnya dengan adanya produk Erik Las sing multifungsi, saringan bawah tak pasang, sini tak buka, saya leng lebokne kene iki ke posisinya alon-alon, ternyata pecahan dari pacong dan odo itu seperti kangkung kering persis. Persis ya. Dan lebih produktif, efisiennya apa? Kita punya gamblong, kita punya kangkung kering, misal kita ambil 2 gayung ampas tahu pleng, ininya 2 gayung gilingan pacong dengan alat ini, sentratnya 12 tak aduk tanpa ngarit pun sudah beres. Langsung dibubuk nih konsentratnya bareng Mas. Langsung. Ya jadi teman-teman lek sing ngapunten sik sementara masih mulai urung usah tuku sing gede-gede. Ya wis kena nggih nyamber pakan ya. Kena kayak gitulah. Nanti ada 3 saringan. Ini yang 8 mili, yang ini 3 mili dan yang terpasang di dalamnya itu 5 mili. Mumpung lagi promo masih. Ini promo iki. Promo wis ngundang hubungi. Erik Las Blitar iki urusane. Wis cashback-e ora gemen-gemen. Ora gemen-gemen tenanan. 500.000. Cashback ya, 500.000. Kok Mas Sofyan kasarane Mas Supan Bos rego piro? Jaluk cashback 400.000. 500.000 ring. Promo Ramadan kok ya. Iki. Mumpung seeneng jangan sampai ketinggalan ya. Dan hari ini teman-teman area wilayah sekitar Purworejo mungkin ya. Ini kita ready. Ready ya? Ready. Purworejo sekitarnya lor, Ngayuk Jakarta, wis Semarang ya siap lah. Sing kurang marem mergo ndelok YouTube moro rene deloken tak iseni bensin jajalan. Kae sik sitok ae. Oke, sik sitok ning kono. Lah iki juragane. Juragane memang dia ora metu-metu ae metu. Turu paling. Ya, oke. Jadi kita memang sifat bentuk kerjasamanya adalah dengan Erik Las Blitar itu kan udah lama ya. Jadi aku nyediani wong sekitar kene sing pingin delok demone kan. Ya wis enek. Aku 3 tahun yang lalu kan dikirimi Erik toh. Base spray ini kuat aja. Lah artinya kan ketika teman-teman sing pengen delok freshnya barunya sekarang kan udah ready. Ada ready. Lek pengen delok-delok sing anu yo tonggomu insyaallah enek kok. Sing produknya Erik Las Blitar takok-takok nang tonggomu enek. Wis awet pirang tahun. Rata-rata 3 tahunan urung apa-apa. Urung apa-apa. Awet. Mungkin yang paling awal sering dipakai ini paling ya. Lah iki kok harus tersedia, tinggal telepon admin, Mas anu rusak. Nah, saringannya. Saringannya rusak gitu wes. Ya memang kalau kayak gini ya mau rusakannya memang karena ya saringan ya. Tergantung juga pemakaian itu kadang pemahaman teman-teman itu sing disaring opo dikebaki didedel saringannya ndak kuat. Ya, tapi lagi orang milih. Kita bukan masalah kita kok memperbandingkan harga dan lain sebagainya. Ini kita bicara tentang kualitas. Ya. Kualitas sudah teruji karena aku sendiri mempromosikan produknya temen. Kalau saya nggak ada bukti saya nggak berani. Nah, artinya kita sudah dikirim wes gonen sitok waktu kayak gitu kayak gonen sitok kuate teko sepiro jajalen. Hasilnya ya opo lah.
ternyata setelah kita buktikan, yo luar biasa. Nah, saiki aku wani nyanding alasannya apa? Karena kualitas. Dan ini bukan sekali dua kali, ini berhubung keterbatasan truknya sik kirim neng adoh, kan juga kita nanti buka anu Mas, iki Mas Heri ini juga salah satu inspirator pemuda Indonesia. Iki harus buka JNT Kadu barang. Oh, ekspedisi. Iki lho sing marem aku. Marem. Iya lah. Jadi situ dan iki saya asisten pribadi nih. Oh, iya. Ya, jadi mantap, seperti itu. Jadi pengembangan usaha itu kan kesinambungan intinya apa? Kayak terintegrasi. Terintegrasi. Ya. Iku tekan ngendi ngendi pembahasannya Mas. Aku mau janjeni wong-wong kandang musim pertama di. Aku jane nek cerita kandang leluhur ya. Aslinya di sini. Cuman ini konteksnya memang kita nggak sambung lagi. Ini sebenarnya kandang ini udah berubah, Mas. Ya, Lek dulu kandangnya konvensional banget di sini. Oh, ini kene iki. Ya, ini sini sampai ujung sana. Nah, ini memang kita sudah piye loh Mas, 19 tahun kan yo wayahe jebol kandang. Ini kan sebenarnya sudah kandang renovasi. Cuman tidak pindah posisi. Di sini ya. Lah ini kenapa kita memang nggak bangun kandang lagi, rencanakan perluasan untuk gudangnya itu kan nanti sampai sini. Untuk gudang apa namanya pembuatan pakan kita itu supaya jadi aksesnya gampang. Lah sing itu Mas yang di belakang itu. Itu kandang posisi nomor 3. Nomor 3 malahan wisannya. Nomor 3. Jadi kandang nomor 2-nya itu yang ada di bawah tadi, sing kandang lawas kan masih ada. Terus yang pertama dulu berdiri di sini, ketiganya ini dulu. Jadi kita sebenarnya hanya memanfaatkan lokasi karena kontur tanah kita tuh kan miring-miring toh. Jadi piye carane iki bene ora ketok perengan terus kita kasih kandang. Oh, lah ya dari segi apa jenenge? Foto apa kok jenenge pemanfaatan visual ya. Visualnya ya ben kesane lah kalau terakhir metu iki dinten iki marah metu lah kilo juragan chopper iki heeh tapi mari perjalanan panjang dadak kleru ning Surabaya barang iki lho iki Mas promomu piye chopper dadi kengantuan ning dalan ya iki kenal iki sing duwe promo chopper karo sampean kok iki wis intisarinya dari Mas Sofyan tadi wis ya chopper dan segala sesuatu nek dikonsep apik mending aku mang sik arep takok sitok engkas paling pahit sok malih marakne aras-arasen ngono apa Mas? Biasanya kalau di dalam dunia ternak itu adalah nih mode kita jaringannya salah. Jadi relasi kita salah. Kuwi sing bikin marai bosen iki kadang-kadang duit golek nang 100-200 dapat koncone. Nah, kadang-kadang seperti itu yang tapi itu juga sebagai penyemangat. Tapi saya pada prinsipnya saya jatuh di kambing saya harus bangun juga dari kambing. Oh, intinya gitu, kayak gitu. Gitu. Pengalaman masing-masing mesti. Akeh wong nek cetong niku dadi ketawa nangis. Dan salah satu wujudnya yo kambing kali jadi intine kadung nyemplung pisan. Nyemplung pisan. Ojo entas. Lah iya. Tapi sirahe kudu ketok. Sirahe kudu ketok. Sing awale song langi kudu dadi song langi. Lah iya, kudu song langi. Karena intinya setiap masalah tidak bisa dihindari, harus dihadapi. Lah iya. Iya. Masa dah kayak apa? Oh, ya kita lanjut wes Mas piye mang choppermu mang. Saiki ekspedisi barang Mas JNT mang dikira aku goroh piye? JNT-mu ya jalan iki. Yo insyaallah Mas, sampean tungakne. Heeh, iki wis launching Mas piye wisen. Wis persiapan wis. Piye ta modele? Modelnya ya nek wong pikirin-pikirin paketan dan sebagainya ngono kuwi ngladeni. Iki kur pengembangan jaringan pengembangan usaha ngono nggih sharing-sharing motivasi. Berawal dari rutinitasnya ketika saking akeh ngoneksi kiriman ya. Inspirasilah menjadi iki yo ngagen ae. Heeh. Ya apa lek ra iso ra dinyang. Kan ngono Mas. Lah iya nyatane yo nggih ya. Ya, iki perjalanannya panjang Mas. Dhisik iki ngobrok Mas. Chopper iki ngobrok tuku diesel dipangku lah kae bocah sing mangku kae lho. Kayak seksi uripe sik. Kae iki bocah ya. Ya asli. Iki ngobrok mangku apa? Mangku diesel tuku diesel siji. Diesel sing ngeteri wis tertekan. Iki mang aku takon rahasiane Mas Sofyan. Nek rahasiamu apa Sam? Rahasia sing apa iki? Ya rahasia iso ngono-ngono berkembang kuwi. Wis sing penting yakin Mas. Karo usaha. Nggih Arban. Ya wes. Diikhtiari, usahani, sing gampang intinya iki pantang menyerah karena di setiap usaha itu pasti ada masalah. Pada prinsipnya nek masalahnya jadi tinggalin. Masalah iki dihadapi engko ngerti rampungnya, ngerti bare, ngerti marine. Kalau kadung jegur pisan. Aja kena omongan semboyan mengatasi masalah tanpa masalah itu tambah mumet, masalahmu tambah oke engko. Ya. Kayak gitu. Konsep dasarnya pasti harus.
Oke siap, iki engko sing nonton bosen dan lain sebagainya kita akhiri dulu. Jangan lupa sekali lagi untuk kambing-kambing dan lain sebagainya langsung bisa main-main di Kambing Kali Gising TV. Sherlock ya Pak Mas Sofyan? Kalau di sini Sherlocknya pusat budidaya kambing Kali Gising. Nah, pusatnya Mas, pusat ya. Wong pusat jangan-jangan. Ya, dan juga untuk lagi promo copret tak omongnya memang cashback-nya 500.000 Mas Erik ya. Bener Betul. Toh? Betul ya. Dan juga alat-alat peternakan lain sebagainya kita berinovasi semakin hari. Bukan Suzuki, meski kita bukan Suzuki, inovasi kita tiada henti. Ada juga mesin pellet untuk peternakan, perikanan, juga pertanian nantinya ya. Oke, ditunggu di episode-episode yang lain dan sebagainya. ini ada launching perdana Mixer. Lah wes di bang wes sampean telan. Ya aduh saya sawi ya. aku karo turu lah gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis bis dan tetap mengikuti di channel Bukan Dokter Hewan semuanya ya. Itu semuanya berkat atensi, perhatian dan partisipasi dengan semuanya kita bisa kesana kesini untuk memberikan edukasi ataupun sharing-sharing dan juga memberikan referensi alat-alat ternak baik penyedia kambing dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman. Sukses, berkah, bermanfaat untuk peternakan seluruh Indonesia. Terima kasih juga kepada Mas Sofyan dan juga Mas Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.